Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya Iwan Hermansyah MTD, CGP Angkatan 10, dari perwakilan dari SMK Negeri 1 Dompu. Jadi saya ingin menyampaikan terkait dengan materi dan modul saya pada pagi hari ini, yaitu diseminasi terkait dengan aksi nyata saya terhadap proses akhir dari modul 1.4 yang pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru, siswa sekalian yang berkesempatan hadir, sehingga ini dapat memberikan warna kepada saya serta masukan, sehingga yang nantinya prakasa perubahan mengenai budaya positif di sekolah ini dapat kita cetuskan secara bersama-sama, sehingga iklim yang bisa kita ciptakan bisa terwujud, sehingga sekolah bisa nyaman, aman, tentram, terus memberikan semangat baru serta motivasi bagi peserta didik kita. Baik, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif ini. Ya, kita berbicara mengenai paradigma stimulus respons menjadi teori kontrol. Nah, ini paradigma stimulus respons, yaitu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respons menjadi teori kontrol. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini paradigma ini bagaimana kita seluruhnya dapat memainkan peranan kita selaku kontrol. Ya, jadi ada kontrol positif juga ada kontrol negatif. Ya, artinya posisi guru saat ini adalah sebagai kontrol. Tetapi nanti ada kita berbicara mengenai segitiga restitusi. Nanti selanjutnya kita akan bahas setelah ini. Tetapi pemahaman yang disampaikan dalam paradigma stimulus respons ini adalah bagaimana kita melihat, ya, tentang manusia itu yang ada masuk ke sekolah kita adalah peserta didik. Bagaimana kita membentuk mereka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana guru menuntun, ya, peserta didik untuk menjadi, ya, anak-anak yang bisa, ya, selamat dunia dan akhirat. Ya, ini keselamatannya. Berikutnya adalah ini ada dua model, ya. Tadi kita berbicara mengenai stimulus respons dan teori kontrol. Kalau stimulus respons, ya ada juga begitu. Tindakan dari peserta didik memberikan respons oleh guru. Nah, sehingga ada yang namanya nanti ada hukuman dan konsekuensi. Nah, ketika Anda melakukan sebuah kesalahan, pasti ada respons. Nah, ketika respons ini, ya, kita juga harus bisa melihat ini ada realitas kebutuhan kita yang sama. Yang kedua, teori kontrol itu berbicara mengenai kebutuhan yang berbeda-beda. Artinya, anak semua ini memiliki keunikan masing-masing. Jadi peserta didik ini memiliki keunikan masing-masing, sehingga kalau di teori kontrol dia menggunakan ini bahwa memandang anak itu yang berbeda-beda. Lalu tindakan apa yang dilakukan oleh guru? Nah, pada posisi
kita ya dengan melihat anak itu dengan berbagai keunikan masing-masing. Contoh, misalkan saya lagi olahraga nih Pak Mulis, ada banyak alasan yang menstruasi anak-anak. Jadi tindakan saya pada saat itu apa yang harus saya lakukan? Apakah menghukum mereka? Apakah kita tidak melibatkan dia dalam pembelajaran? Nah, disitulah strategi kita sebagai guru, bagaimana merespon tindakan siswa itu, lalu tindakan apa yang harus kita berikan. Nah, ini di teori ini. Yang kedua adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, artinya kita menginginkan perilaku anak itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kalau di stimulus respons. Nah, kalau di teori kontrol berusaha untuk memahami bahwa mereka itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi tinggal kita mau mengembangkan kita strategi apa yang harus kita mainkan. Nah, ini saya kira ini sudah cukup paham ya terkait dengan dua model ini. Tinggal nanti kita lanjut pada ini mengenai hukuman atau konsekuensi atau restribusi. Tapi sebelum ini saya ingin membagikan ini, tolong dibantu. Ini catat ya, seperti yang saya bagikan kepada orang ini. Ya, ini mimpi siswa ya, tolong dicatat. Mimpi kalian itu apa yang kalian inginkan, lalu datang tempelkan ke sini. Ya, Bu, minimal 2 ya. Ya, catat, tulis yang kalian harapkan itu seperti apa di sekolah ini. Ya, datang sekolah, bisa makan, bisa ketemu pacar atau apa ya. Ya, ditulis saja ya. Silakan, cepat ya. Nggak usah lama-lama, langsung tulis, langsung tempel di depan. Nah, dari refleksi ini kita dapat melihat antara harapan dan tindakan yang akan kita lakukan. Jadi harapan peserta didik seperti apa, lalu tindakan kita guru ini seperti apa, mengenai strategi, baru kita tindak lanjut. Ya, kadang-kala sikap-sikap siswa itu memberikan respons, ada respons negatif, ada respons positif. Lalu kita selama ini kebanyakan apa Bapak Ibu? Kebanyakan apa tindakan kita? Ya, Pak. Ya, artinya terlalu kita memberikan respons lebih terhadap tindakan siswa. Nah, menurut Kant ya, bahwa tindakan yang salah pun adalah mempunyai tujuan. Cara Rabin betul ya, pasti ada tujuan. Ya, artinya disitulah kita bisa menganalisa. Misalkan anak terlambat datang, kita belum menanyakan ya satu persatu apa alasannya anak ini terlambat. Nah, begitu kita inginkan bahwa respon guru, ya misalkan saya selaku bapak udah tutup pintu gerbangnya, selesai urusan. Jadi tidak ada masalah lagi. Nah, tapi itu bertolak belakang dengan teori tadi, bahwa tindakan yang salah pun itu mempunyai tujuan atau makna tersendiri. Jadi itu Bapak Ibu. Ya silakan langsung tempel di dalam, cepat. Ya, lepasin. Oke, lagi minimal 2 lah ya. Ya. Oke, langsung tempel ya. Ya, kita bedah satu persatu ya, Bapak Ibu. Kita bedah satu persatu. Ya, kita bahas. Ini Bapak Ibu ya, jangan sampai kita tersinggung atau apa ya, bahwa mereka memiliki keinginan atau harapan yang diinginkan di sekolah ini.
Pertama adalah ingin pembangunan sekolah yang aman, damai dan tentram. Nah ini tidak tahu dari siapa, itu harapan. Ya. Jadi salah satu siswa kita menginginkan harapannya seperti itu, ada pembangunan sekolah, ya, misalkan WC-nya diperbaiki, terus layanan kita sampah-sampah ini ada tempatnya, terus mereka ada tempat mereka untuk berdiskusi dan sebagainya. Nah itu membangun iklim yang positif di sekolah ini. Dua, mimpi siswa, semua siswa-siswi bisa mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah. Nah ini secara tidak langsung mereka mengharapkan semua teman-temannya ini sudah bisa mengikuti aturan pemerintah. Yang berpikir seperti ini, ya patut kita acungkan jempol bahwa mereka ingin coba menginginkan sikap dirinya sendiri diikuti oleh teman-teman yang lain. Berikutnya adalah keinginan saya di sekolah belajar, ya belajar. Ya artinya ada keinginan dia untuk belajar, memang harus belajar ya. Yang berikutnya adalah keinginan saya di sekolah ini adalah belajar dan ingin sekolah lebih baik lagi. Nah, secara tidak langsung dia sudah mampu merefleksikan dirinya bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan. Nah, tadi kemarin saya juga membahas terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu antara lain ya ada kesenangan, ada ingin tahu, terus merasa ingin dimiliki oleh teman, ya merasa ada dalam kelompok tertentu, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, erat kaitannya dengan keinginan-keinginan dan harapan yang diharapkan oleh siswa. Berikutnya adalah apa nih? Keinginan saya datang sekolah adalah apa nih? Untuk belajar, ya sama saja ya harapannya. Ada beberapa keinginan yang sama sehingga kita membutuhkan mimpi siswa ini termasuk adalah bentuk refleksi bagi kita ya untuk dapat kita merubah tatanan sekolah ini ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya berikutnya adalah tolong dipanggil kasihkan yang warna lain karena ya kepada Bapak Ibu guru silakan dibagi. Ya bagikan. Saya inginkan adalah bagaimana Bapak Ibu guru mengharapkan bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa tercipta. Ya, budaya positif siswa, apa yang diinginkan itu catat, silakan ditempel. Misalkan dalam yang diinginkan mereka berakhlak mulia, terus ya silakan diinterpretasikan. Bapak Ibu tolong ditempel di depan bagaimana budaya-budaya positif ini diharapkan oleh kita menjadi sebuah keyakinan sekolah. Ya. Ketika budaya positif ini nanti bisa kita implementasikan, nanti silakan sambil jalan. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya silakan yang sudah bisa langsung ditempel di depan. Ya. Ayo Bapak Ibu, kalau masih menunggu poin temannya, ya. Oke. Nah berikutnya adalah bagaimana budaya positif ini dapat diinternalisasikan di sekolah kita ini. Ya tentunya harus kita melakukan upaya-upaya dan strategi, apakah membuat kata tertib, ya, yang bisa kita sepakati bersama, begitupun dengan keyakinan kelas ataupun ya kesepakatan kelasnya mengenai
ya budaya positif yang harus dilakukan oleh siswa di dalam kelas itu sendiri. Ya silakan ditempel. Ya saya baca dulu yang pertama ya. Ini kecil sekali tulisannya. Ya, saya berharap siswa memiliki perilaku yang baik dan sopan. Ya, jadi satu, seorang guru mengharapkan perilaku siswa yang baik, tentunya juga sopan. Ya, berikutnya adalah keinginan saya anak-anak itu di dalam kelas tertib atau disiplin. Ya, berikutnya adalah mereka harus ditanamkan etika yang baik antara teman maupun guru, sehingga tidak adanya sikap saling merendahkan. Ya, iya, luar biasa Bapak Ibu. Harapan-harapan kita semua, pertama menanamkan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, disiplin, rasa hormat, ya, dan kerjasama. Ya, berikutnya adalah budaya positif akan kita terapkan dengan kerja ikhlas dan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai atau fasilitas penunjang. Ya, oke, bisa. Iya, terima kasih. Budaya positif siswa yang saya harapkan yaitu disiplin, kreatif, inovatif, taat bekerja sama, kondusif di kelas, rasa ingin tahu yang luas dan mau apa nih? Ya, bersikap sopan, minta izin pada guru bila akan keluar dari kelas. Bersikap sopan juga meminta izin guru ya sama. Oke, baik. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa ini budaya positif yang akan menjadi cikal bakal kesepakatan kita yang menjadi mimpi kita bersama, bagaimana antara harapan siswa dengan budaya yang ingin kita sepakati bersama, sehingga nantinya akan tercipta suasana yang iklim yang terjaga dan bisa kita peserta didik itu nyaman dalam proses pembelajaran. Ya, berikutnya adalah kita berbicara di balik. Berikutnya adalah hukuman ya. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini William Bosens dari Kumpang. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bapak Ibu ya, saya kira kita semua pernah melakukan ini, ya, pernah melakukan hukuman sekecil apapun dalam proses pembelajaran. Setuju Bapak Ibu? Ya, ya, baik. Artinya sedikit apapun kita sudah memberikan perlakuan kepada peserta didik, karena ya ada yang dilakukan, ada juga konsekuensi dari hasil tindakan yang salah tadi, yang keliru. Nah, tapi harus diketahui tadi bahwa tindakan yang salah pun memiliki makna atau tujuan. Ini dosen juga menerapkan model restitusi ini, ya, bagaimana peserta didik, ya, ketika mereka melakukan tindakan salah, diharapkan mereka dapat mengintrospeksi diri. Dengan apa? Dengan merubah lagi ke karakter awalnya. Jadi ini yang diharapkan oleh dosen dalam
hukuman konsekuensi dari restitusi. Contoh, ya nanti silakan Bapak Ibu coba dibagikan lagi. Nanti silakan dibagikan dulu biar cepat ditulis. Iya. Ya, coba lihat pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaan 1, silakan langsung ditulis di sini dan ditempel di sana. Pertama adalah IFA kurang menguasai pembelajaran matematika. Tolong dianalisis. Sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di bukunya pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IFA mengapa menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba melihat perilaku IFA ini yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut, ya. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakannya IFA yang tergagap, ya, dan malu luar biasa. Dan malah minta IFA untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Mengapa? Dituliskan di kertas itu. Nah, singkat saja Bapak Ibu. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tidak usah mengapanya, tidak usah. Tinggal dimasukkan hukuman atau konsekuensi. Ya, pertanyaan 1, tindakan Pak Seno ini mengapa? Dijelaskan sedikit aja. Ya, silakan langsung dicatat Bapak Ibu. Boleh yang sudah bisa ditempel di depan ini. Ya, ini bagaimana kita menganalisis terkait dengan tindakan kita. Ya. Nah, hal-hal semacam ini biasanya kita lakukan. Pasti itu. Apalagi Eli Pak Chandra matematika ngahap bergaris ya, kopi di sekolahnya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Ya, dan itu kita telah lakukan semua. Ya, baik, Ibu Fenty, mantap. Coba lihat ini. Tidak setuju karena apa nih? Perlakuan tersebut menjatuhkan mental siswa secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung membiarkan siswa membuli temannya, ya, merupakan ini sebuah hukuman. Itu menurut Ibu Fenty, ya. Ya, apa-apa. Ya, berikutnya tidak setuju, ya, karena anak yang tidak tertarik mata pelajaran tersebut harus dibimbing dulu secara pribadi. Nah, ini kan solusi semua bagi kita. Nah, kalau seperti ini yang kita lakukan, maka tidak ada lagi yang namanya hukuman. Ya, tidak ada yang lagi yang namanya hukuman dalam proses pembelajaran kita. Ya, banyak sekali tindakan-tindakan kita yang memang tadi kayak stimulus respon tadi. Begitu anak ini tidak memakai tanda izin keluar, ya sudah. Nah, itu bahasa kita, ya. Nah, contoh banyak yang kita termasuk saya juga. Ya, tetapi dengan mempelajari
pemahaman budaya positif tadi, mari kita ciptakan kondisi seperti ini yang kita harapkan bersama. Berikutnya adalah tidak setuju karena tidak langsung akan membuat ya Iva merasa terganggu mentalnya. Ya, ini termasuk bullying dan sebagainya. Yang ini yang masih banyak. Jadi bullying di sekolah ini ya ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang melalui verbal, ada juga yang melalui media sosial. Nah, secara tidak langsung supaya anak-anak ini ya lampang agama kuning ini lampang ya misalnya gitu ya. Nah itu termasuk kategori bullying. Ya, ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Ya, ini pemahaman kita bersama bagaimana kita wujudkan iklim-iklim positif di sekolah. Ya, karena tidak setuju memberikan hukuman terhadap teman-temannya dan merasa terganggu dalam kelas. Oke, tidak setuju harus bahkan masalahnya yang dialami harus tanyakan dulu masalahnya yang harus dialami. Ya maksudnya dari si Iva tadi harus kita asesmen dulu. Ya artinya kita konseling dulu apa latar yang melatar belakangi sehingga dia ini ya termenung dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu jangan dikira siswa ini datang dengan tidak ada masalah. Pasti mereka dengan kondisi sosial, ekonomi dan sebagainya. Tapi mereka datang dengan kondisi yang awalnya kita melihat biasa-biasa saja. Tapi setelah kita dalami, mereka memiliki banyak problematika, ya di rumah tangga dan sebagainya. Ya tidak belum bayar PP dan sebagainya, menjadi beban. Ya, sehingga kita juga seperti apa disampaikan oleh Pak Mulis tadi bahwa kita tindakan yang pertama adalah kita lakukan adalah menanyakan dulu, ya apa yang melatar belakangi kamu ini seperti ini, ya bagaimana kondisinya, harus ada check and balance, ya. Sehingga tindakan yang kita lakukan ini tidak keliru, sehingga apakah nanti begitu kita meresponnya itu dalam bentuk hukuman dan konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Ya kira-kira itu pertama. Ya, yang kedua Bapak Ibu, ini kita lebih banyak pada diskusi namanya. Jadi arah pikiran Bapak Ibu ini dituangkan dalam di notebook itu, sehingga ini menjadi referensi bagi kita semua untuk menjadi menetapkan ini menjadi budaya positif yang kita harapkan bersama di sekolah. Berikutnya adalah pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Ya silakan ditulis Bapak Ibu. Kita lagi ditulis. Habis, lagi dong. Ya habis. Cepat. Ya. Ya masih. Ya. Bagi-bagi aja. Ya. So. Ya silakan Bapak Ibu dicatat ya. Kebanyakan kita, Bapak Ibu saya tanya, siapa yang pernah melakukan poin 2 ini? Siapa yang melakukan poin 2 ini? Termasuk saya juga. Pak Mulis, saya juga pernah melakukan. Anak yang tidak bawa baju saya suruh lari keliling. Pak Muslim, udah pernah? Sering. Ya. Ya Bapak Ibu ya. Ya kalau melihat teori-teori seperti ini, hampir tidak ada yang bisa kita lakukan kepada anak-anak ini. Ya. Ya, tetapi dalam konteks pembelajaran itulah sendiri itu menjadi sebuah restitusi, perbaikan. Ya silakan dicatat Bapak Ibu, langsung ditempel di sini. Soal nomor 2. Satu-satu dulu. Ya.
bisa ditempel di sini di sampingnya. Nah, di sebelah sini. Ya. Urut ya. Urut di sini. Rapat ya. Sebelah sini. Rapat. Ya. Oke. Hampir kita melakukan tindakan seperti yang di soal nomor 2 ini. Begitu ya, Bapak Ibu. Luar biasa dampaknya bagi siswa ketika kita melakukan sebuah tindakan atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, ini hampir kalau saya lihat ini, ya, makasih Pak. Ya, hampir di soal nomor 2 ini menjawab itu adalah hukum. Ya betul. Hukuman dari ya kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Ya. Yang berikutnya adalah ya. Kamu mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya. Buku ya. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Catatnya 100 kali. Ya. Karena terlambat datang ke sekolah. Ini sanksi apa hukuman? Bapak Ibu, sanksi apa hukuman? Sanksi apa hukuman? Bapak Ibu, soal nomor 3 ini sanksi atau hukuman? Sanksi. Ya, ini sanksi dari atau konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Itu ya Bapak Ibu, luar biasa pemahaman kita ini disatukan dalam momen ini. Bagaimana tindakan kita nanti pada saat proses kita bersamai murid-murid kita yang memberikan respon yang positif kepada kita, sehingga mereka saling terbuka. Dia pasti curhat dia Bapak Ibu ketika mereka memiliki masalah dan problematikanya masing-masing, sehingga tindakan apa yang harus kita ambil dalam menyelesaikan problematika mereka. Nah itu nanti akan ketika kondisi kita berikan respon kepada siswa, lama dia ingat Bapak Ibu, lama, bahkan dia selesai. Contoh sampai amal pun mereka masih ingat Bapak Ibu tindakan yang kita lakukan. Pasti minta kayak siswa, coba di SMP-nya. Halo, kira-kira guru siapa dulu waktu SMP yang suka hukuman? Bahasa Indonesia. Itu kan Bapak Ibu. Ya, langsung ingat itu. Artinya, ketika kita memberikan sebuah tindakan kepada peserta didik kita, lama memorinya itu tersimpan. Nah itu, makanya saya hanya tanya sebentar, ya udah mereka langsung respons. Nah, kira-kira siapa guru figur kalian waktu SMP-nya menjadi yang teladan atau yang ingin kalian kagumi? Coba angkat tangan. Guru apa? Hah? IPA, siapa namanya? Ibu Suhada. Ya, ya ini kan Bapak Ibu. Nanti lama dia ingat, oh saya itu ada ibu yang cadar dulu, bagus ngajarnya, Ibu Fenty namanya, luar biasa. Itu teringat di dalam memori anak-anak. Ya Bapak Ibu, sadar tidak sadar kita sudah menciptakan sebuah iklim yang positif, sehingga mereka dapat diingat memorinya selalu figur yang menjadi dambaan atau idola mereka. Sehingga dengan idola mereka akan membayangkan, oh saya ingin seperti Ibu, ya Ibu Lina cantik, ya kan itu, ya kalau ya seperti itu ya.
Gitu ya? Ya, itu harapan-harapan anak-anak yang ada di dalam hatinya. Sehingga itu figur kita pun jangan itu ya. Jalan Pak Iwan pun diikuti oleh anak-anak gitu. Ya, artinya itulah ciri dari anak-anak ya. Mengingat memori bagaimana mereka dapat ingin menyamakan pandangannya terhadap guru-guru yang menjadi idola mereka. Berikutnya adalah ibadah penulis. Iya, kesimpulan mengenai peran saya. Dan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, ini kira-kira ya. Ini lagi anak-anak lagi. Ya, saya memberikan ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat diajarkan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Ini konsepnya. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Itu tindakan yang dapat kita lakukan. Ini pilihan-pilihan tindakan. Pertama, disiplin positif tadi ya, datang tepat waktu ya. Ya, aturan-aturan sekolah ini diikuti. Dasinya dipasang, topinya jangan disimpan di samping. Topinya harus di kepala. Di mana topinya? Di kepala. Ya, begitu ya, anak-anakku ya. Ya. Ini yang kita harapkan. Berikutnya adalah keyakinan kelas, ya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, ya, dengan adanya kesepakatan guru dan Bapak Ibu. Contoh misalnya, anak-anak hanya 2 orang, kan, ya, dalam satu sesi. Yang kedua, sebelum pembelajaran dimulai, ya, berdoa, terus dan sebagainya. Itu merupakan keyakinan kelas yang harus disepakati oleh antara guru dan murid. Sehingga nantinya, misalnya kelas ini deh, Bapak Ibu. Jangan sampai kelas kita ini ada coretan-coretan dan sebagainya yang lain, atau tulisan-tulisan yang melenceng dari bahasa kita yang sebenarnya. Nah, sehingga apa? Dari kesepakatan tadi, mereka sudah terbiasa. Jadi tidak ada lagi yang rusak diskusinya, tidak ada lagi yang cek-cek temponya dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh dan sebagainya. Itu yang harus diterapkan oleh kita mengenai budaya itu. Contoh sekolah di Jawa yang sejak berdiri dari tahun ke tahun, ya, dari pertama berdiri, tidak ada, ya ini hasil studi banding dari setiap angkatan, tidak ada yang namanya coret-coret di tembok kayak gitu ya, Bapak Ibu. Ya, ini menjadi kebiasaan yang negatif bagi kita untuk dapat bisa berubah menjadi kebiasaan yang positif, Bapak Ibu. Kedua adalah berubah. Pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan. Ya, pernyataan singkat saja seperti tadi. Ya, anak-anak harus datang tepat waktu. Ini pernyataan yang universal yang bisa kita terapkan di dalam, ya kayak begini modelnya. Nah, dibuat dalam bentuk keyakinan itu. Ya, tata tertib bahasanya dulu. Nah, tapi di sini menjadi sebuah kesepakatan, menjadi sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu harus kita apakan? Kita wujudkan antara guru dan siswa. Nah, ini tadi disiplin positif, ya. Nah, ini ada maknanya semua Pak Muslim. Coba lihat gambar di depan. Inilah bentuk yang kita lakukan Pak Muslim. Bukan hanya program kesiswaan, OSIS, tidak. Tapi ini menjadi kekuatan di sekolah kita ini. Bagaimana tindakan hukuman itu berubah menjadi, ya, hukuman yang
positif itu Bapak Ibu. Di luar kalau karena WC dan lain sebagainya udah tidak ada. Nah polanya ini mengembalikan fungsi mereka ya kepada kodratnya. Ini Bapak Ibu. Nah kalau kita sadar itu bukan urusan Pak Iwan saja, kesiswaan itu bukan urusan Pak Fung saja. Ini yang terjadi hari ini. Kita saling tarik ulur pada kepentingan kapasitas kita, fungsi kita. Ya lain urusan saya, urusan silakan. Kebanyakan gitu ya. Nah itu. Ini yang kalau ini kita mampu mewujudkan secara bersama-sama, maka iklim itu dengan sendirinya terwujud, Pak Mulis. Tanpa kita, saya kan mereka tanpa lagi diperintah, Pak, saya siap terlambat datang. Mana Qurannya? Saya baca. Udah seperti itu. Ya gitu ya anak-anaknya. Ya? Bisa. Harus dibangun. Tapi ini harus dilakukan kebiasaan. Ya, disiplin positif lebih karena ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini siapa? Pak Nabi luar biasa. Saya masukkan ini beliau. Ya, dan itu ya. Ini mereka kita kembalikan bahwa kegiatan imtak itu juga kita mengembalikan, mengontrol bagaimana perilaku keagamaan mereka. Ya, begitu Bapak Ibu. Kalau ini terus-menerus kita lakukan seperti ini menjadi budaya positif. Ya kita kontrol anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah ada 3 motivasi manusia, perilaku manusia. Bapak Ibu coba cek di depan 3 motivasi perilaku manusia yang harus kita paham. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, itu perilaku yang muncul. Contoh, ya, guru matematika ini tidak nyaman saya. Ya, keluar anak-anak itu tidak mau belajar. Lari keliling di kantin itu duduk saja di kantin. Nah, apa yang salah di kita? Pola apa yang mengajar kita ini ada yang keliru? Ada strategi mungkin yang kurang kita sehingga anak-anak itu menanamkan sikap keinginan menghindari kenyamanan ini. Itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Motivasinya. Ya, nanti juara agar kepala daerah kehatian dan jauh. Nah, ada motivasi yang mengikuti sikap, tindakan dan perilaku. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Hal ini yang lebih kita harapkan. Lanjut kita pada posisi kontrol restitusi. Ya. Yang tadi kita bahas juga hampir sama dengan ini. Ada 5 posisi kontrol restitusi yang harus kita lakukan untuk memperbaiki budaya ya menanamkan budaya. Pertama, guru sebagai penghukum. Nah, nanti 5 ini Bapak Ibu pernah berada di posisi yang mana yang seharusnya? Lihat yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Contoh, siapa namanya? Solihin. Solihin ini ya datang terlambat karena dia tidak tahu jadwal. Dia memakai baju yang berbeda atau sepatunya berbeda dari kebiasaan. Lalu datang seorang guru ya dengan dia dengan alasan tidak ada alasan kamu pulang ganti baju atau tidak pulang ke sekolah lagi. Nah seperti itu Bapak.
Tindakan yang mana yang apakah sebagai penghukum atau apa? Penghukum. Apa? Coba. Apa dasar? Apa alasannya? Ya, alasan kita yang paling kita biasa kita lakukan menimbulkan efek jerah sehingga dia tidak melakukan lagi. Nah, kebanyakan itu yang kita lakukan. Nah, tetapi di 5 posisi kontrol ini yang paling bisa kita lakukan berperan yang lebih bagus adalah di sebagai manajer. Ya, posisi yang kelima ini. Ya, bisa ini teman kita untuk sharing ya perilakunya dan sebagainya sehingga anak itu terbuka dan sebagainya. Coba kita memainkan 5 ini metode ini, Bapak Ibu ya. Ya, tetapi jangan ini terus-menerus tindakan ini yang kita lakukan. Ya, sesekali-sekali yang mungkin bisa kita, tapi jangan sampai ini menjadi kebiasaan tindakan yang salah. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, posisi kontrol restitusi. Coba foto. Ya, di antara kelima posisi kontrol restitusi tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Ya, lanjut tadi terakhir ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Iya. Pertama yang kita lakukan ini seperti apa yang disampaikan, menanyakan apa yang menjadi dasar tindakannya. Ini dulu. Kita bertanya, validasi dulu tindakan. Nah, ini maksudnya validasi dulu. Apa yang melatar belakangi anak itu? Begitu Pak BPBK. Coba. Ini era kaitannya ya Bapak Ibu ya. Validasi dulu tindakan. Apakah tindakan itu mereka mempunyai alasan yang benar atau ada motif-motif tertentu. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Contoh. Nah, misalkan Solihin, coba apa yang melatar belakangi kamu sehingga telah datang? Iya, kendaraan saya dipinjam oleh kakak misalnya. Itu dulu. Kita menstabilkan dulu identitas dia. Bagaimana kita jangan langsung kamu sudah dekat rumahmu dengan ini sudah. Ya, ini lah, ya. Ini Bapak Ibu. Saking anak-anak ini sudah kita tidak bisa lakukan apa-apa. Jadi tindakan ini yang kita lakukan, formulasinya. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Mulis, apa? Solihin. Ini mulis. Terus ini. Solihin, ya. Ya, kita nanyakan. Bagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama itu? Ya. Nah. Oh, bagaimana konsekuensinya? Ya. Memberikan apa? Ya. Menanyakan keyakinannya, artinya keyakinan yang kita sepakati tadi mengenai, ya, keyakinan kelasnya. Kamu lupa nggak dengan keyakinan yang kita sepakati bersama? Kembalikan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini segitiga restitusi ini mengajarkan seperti itu, sehingga mohon ini kita amalkan secara bersama-sama. Kalau model ini kita pakai di sekolah ini, jadi iklimnya bagus juga. Ya, sudah tidak ada lagi tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan, hukuman atau konsekuensi tadi. Yang kedua adalah validasi tindakan. Prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga seorang guru
orang tua dan pemikir stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengendalikan mengatur kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan, ya dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna, memunculkan motivasi sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Sehingga dia ini kesalahan yang dilakukan, menyadarinya dan dia akan melakukan perubahan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya, saya kira itu yang mungkin kita butuh diskusi yang terkait dengan materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang Pak Dani yang ceritakan pengalamannya. Boleh Pak Iman ceritakan pengalaman apakah kita berada dalam posisi, pernah melakukan dalam posisi yang sudah saya sampaikan tadi. Itu ya. Mungkin ini Pak ya. Tapi Pak Nabi jadi model di sini asal masuk tadi. Ya, Pak Iman. Bismillah, terima kasih kesempatannya Pak Iwan. Luar biasa pemaparan yang sudah disampaikan terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita menemukan siswa melakukan pelanggaran. Ini dari segi 3 restitusi ini, seperti yang digambarkan tadi bahwa misalnya kita sebagai guru ya tidak boleh langsung menghukumi atau memberikan sesuatu kepada siswa tanpa kita bertanya dulu. Misalnya langkah pertama yang mungkin validasi tindakan yang salah. Misalnya bertanya kenapa terlambat. Yang kita hadapi sebenarnya kalau memang kita melakukan seperti itu, alhamdulillah seperti yang Pak Iwan katakan tadi, yang kalau bisa dilakukan seperti itu ya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Cuma permasalahannya Pak Iwan, yang sering kita alami di lapangan ini, ketika misalnya anak-anak terlambat datang dan sebagainya, kemudian kita validasi tindakannya itu, kita tanyakan apa penyebabnya, tanyakan alasan yang diberikan itu adalah alasan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, tambah ya karena ban motor bocor Pak Guru, misalnya seperti itu. Padahal mungkin sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Ya alasan sebenarnya mungkin dia telat bangunnya atau apa. Nah kendala-kendala seperti ini yang mungkin belum kita temukan apa tindakan yang harus dilakukan. Karena kalau memang misalnya siswa bisa memberikan alasan sesuai dengan yang kita ini, ya kalau misalnya tadi malam berkata telat bangunnya, misalnya dia jujur seperti itu kan bisa kita ngambil tindakan. Ya, mungkin dengan memberikan pemahaman bahwa malam tidak boleh begadang dan sebagainya. Ya mungkin ya karena itu tadi Pak Iwan, banyak dari siswa kita ini memberikan alasan yang tidak ya mungkin itu yang banyak kita temukan Pak. Mungkin itu saja saya dapat dari saya Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Irman ya. Kalau dalam proses di modul sebelumnya memang dalam konsep pemikiran ya. Jadi yang hanya mampu mengendalikan pikiran orang lain itu hanya dia sendiri yang mengendalikan. Kita tidak bisa menganalisa terkait dengan pemikiran dan alasan yang dia cetuskan itu menjadi sebuah domain untuk kita validasi dalam tindakan. Nah artinya kenapa itu penting kita lakukan ya Bapak Ibu, karena sebuah tindakan dan perlakuan ketika kita menerapkan perlakuan yang keliru dan salah akan berdampak juga pada
ya kondisi pada berikutnya. Nah, itu pentingnya kita melakukan validasi tindakan. Nanti kita setelah melakukan validasi itu kita memetakan ya mana yang alasannya masuk akal dan mana yang tidak. Ini butuh lagi kita belajar psikologi pendidikan, Bapak Ibu ya. Ya, insya Allah kita tuntas untuk psikologi pendidikan, kita sudah belajar semua. Anak yang bohong dan tidak bohong juga kita bisa melihat ya. Kita harus memahami gesturnya. Pak Hanafi lebih pintar ya. Nah, jadi tembus pandang kalau Pak Hanafi luar biasa. Ya, baik ya Bapak Ibu, tadi luar biasa. Kita kasih aplaus kepada Pak Irman yang memberikan pernyataan ya, pertanyaan kepada kita semua, sehingga perubahan-perubahan itu dapat kita wujudkan di sekolah ini untuk kita melakukan perbaikan. Berikutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu ya Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Mungkin selama ini kita sudah melakukannya atau mendapatkannya, tapi cukup refresh sekali hari ini kita semacam pemikiran kira-kira. Tentu yang menarik bagi saya adalah bahwa untuk memahami materi ini kan kita semua sudah tentu merasakan tahap demi tahap, dan untuk menjadi guru yang berkualitas itu tentu ada tahapan-tahapan proses yang ditempa dengan waktu, ditempa dengan suatu keadaan di kelas, di luar kelas. Itulah yang menjadikan kita sangat menjiwai dan memahami materi ini dengan cukup baik. Ini yang membedakan rekan-rekan yang punya pengalaman itu sangat menjiwai materi ini dengan sangat bagus, dengan kita yang misalkan baru masuk dalam dunia pendidikan. Tentu tantangan hari ini berbeda ya. Yang paling menarik bagi saya adalah kaitan dengan ingin mengomentari bahwa pentingnya guru ini memahami betul tentang kondisi peserta didik tadi. Ini yang harus kita pahami betul, sehingga dengan memahami potensi, kebutuhan, kemudian motivasi yang diharapkan oleh siswa, makanya kita bisa menampilkan diri apakah kita akan menjadi manajer, fasilitator, atau menjadi apa itu. Sehingga fungsi kita di hadapan siswa itu, kalau saya ibaratkan itu adalah seperti kita main layang-layangan saja gitu. Ada saatnya kita berkarakter seperti apa, kemudian di sisi lain kita akan berkarakter seperti apa. Tapi alhamdulillah hari ini saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama yang berkaitan dengan segitiga distribusi dan segala macam. Mungkin itu aja komentar singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya luar biasa ya. Ini umpan balik yang cukup luar biasa bagi saya. Nah, semacam tadi adalah testimoni ya dari Bapak Ibu guru bahwa memang untuk memperbaiki proses tahapan pembelajaran ini kita butuh proses. Yang tentunya ini saya guru senior penulis ya sudah makan asam garam terkait dengan berhadapan dengan peserta didik kita dengan berbagai keunikan masing-masing dan tindakan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita harus mampu memposisikan diri kita apakah posisi penghukum, posisi pemberi penghargaan, motivasi, atau posisi pada manajer. Ini yang harus kita terapkan. Memang untuk memahami kita memang harus dalam lingkup betul-betul mengupas tuntas terkait dengan budaya positif di sekolah ini. Tetapi memang karena waktunya ya Pak. Tapi dengan pemahaman yang singkat ini saya inginkan lingkar pengaruh saya selaku CGP ini dapat kita membuat jejaring perubahan-perubahan yang signifikan di sekolah ini. Ini harapan kita semua. Semoga perbaikan-perbaikan yang
kita lakukan dalam mewujudkan disiplin positif dan sebagainya. Terus tindakan yang kita lakukan dapat kita wujudkan secara bersama, sehingga era kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita adalah menuntun, ya, merupakan anak-anak ini merupakan garis putus-putus. Tugas kita adalah mempertebal dia, ya, sehingga mereka lakunya yang kita perbaiki, sehingga nantinya mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat bagi kita semua. Ya, kita ya Pak Muslim ya. Apa-apa. Pak Muslim. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Iwan. Ini saja, karena saya juga nanti yang akan berpengalaman nanti seperti Pak Iwan. Ya, jadi terima kasih Pak Iwan, materi atau paparan yang sudah disuguhkan luar biasa, menambah wawasan, menambah bagaimana kita berperilaku terhadap siswa dalam halnya siswa yang bermasalah. Karena kita di sini tentunya sudah benar-benar paham bagaimana cara kita berkomunikasi, interaksi dengan siswa, karena siswa di sini rata-rata 95% kan datang dari Kecamatan Murja. Dan alhamdulillah kalau kita lihat siswa kalau dari bawah sana kan luar biasa, tapi dengan kinerja dan bagaimana berbudaya berperilaku dengan siswa, alhamdulillah siswa kita di sini ya, kalaupun ada kegiatan kesalahan ya masih dalam lingkaran sangat sedikit. Nah, untuk kita ini juga saya banyak belajar juga Pak Iwan, bagaimana nanti berproses seperti Pak Iwan nanti. Ya, kalau dilihat dari karakter siswa kita harus tahu dulu latar belakang. Nah, jadi sebelum menentukan atau memvonis kepada siswa, kita harus tahu dulu ya karakter dan latar belakang siswa ini, mengapa dia seperti ini dan bagaimana untuk kedepannya kita bersikap. Ya, jadi mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Muslim. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Ya, bahwasannya adalah bagaimana kita memperbaiki keadaan dari sebelumnya, dari kondisi ketidaknyamanan menjadi kondisi nyaman. Tentunya peran kita semua, peran bakal, peran kepala sekolah, peran semua kaprodi, peran pembina semuanya. Jika semua ini tidak hanya terpaku pada tugas masing-masing, ya, tidak akan bisa terwujud budaya positif yang kita harapkan bersama. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah 1 jam bersama saya, dapat kita wujudkan untuk memberikan perubahan-perubahan positif di lembaga yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.